Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Adipati Macan Putih juga merasa sedikit aneh. Tangan Huo Yuhao terasa sangat dingin. Hal ini seharusnya tidak terjadi pada seorang master jiwa yang kuat. Seharusnya master jiwa mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri dengan sangat baik. Terlebih lagi, mata Huo Yuhao tampak dipenuhi dengan semacam emosi khusus. Ia merasa seolah-olah pernah bertemu Huo Yuhao sebelumnya. Untuk sesaat, ia merasa ada semacam niat buruk dari emosi itu. Namun, secara tidak sadar ia merasa bahwa Huo Yuhao bisa dipercaya sepenuhnya. Mengenai dari mana perasaan ini berasal, ia hanya bisa mengaitkannya dengan indera keenamnya. Setelah jabat tangan sesaat ini, mereka berdua segera kembali tenang. Adipati Harimau Putih memberi isyarat kepada Huo Yuhao. Anda tamu kami, silakan duduk. Su Jiu berinisiatif menawarkan tempat duduknya kepada Dai Hao. Ini merupakan bentuk penghormatan kepada Adipati Harimau Putih, sekaligus permintaan maaf atas kesalahannya sebelumnya. Tentu saja, seorang penjaga segera menambahkan tempat duduk lain di samping tempat duduk Adipati Harimau Putih. Huo Yuhao berada di sebelah kiri Adipati Macan Putih, sementara Su Jiu di sebelah kanannya. Dai Yueheng dan Dai Luoli tidak mendapat tempat duduk. Aturan keluarga Adipati Macan Putih sangat ketat. Di militer, ia bahkan lebih ketat terhadap putra-putranya sendiri. Dai Luoli berdiri lebih dekat ke Huo Yuhao dan tidak pernah berhenti menatapnya. Huo Yuhao sudah tenang, dan baru sekarang ia ingat untuk menyapa adik laki-lakinya. Kekuatan spiritual mereka terhubung, dan ia meminta Dai Luoli untuk tenang. Setelah masa pelatihan ini, kultivasi dan mentalitas Dai Luoli telah berkembang secara signifikan. Tetapi baru sekarang ia menekan rasa ingin tahunya sendiri dan menenangkan dirinya. Dai Hao menoleh ke arah Huo Yuhao dan berkata, "Kalian semua mengalami masa-masa sulit. Apa saran dari Akademi Shrek?" Su Jiu bergegas menyerahkan surat itu kepada Dai Hao. Huo Yuhao berkata, "Ini surat yang ditulis Penatua Xuan untuk Anda. Kami di sini hanya untuk berada di bawah komando Anda dan berperang melawan musuh-musuh kekaisaran. Menurut Penatua Xuan, tugas utama kami adalah menjadi pengintai." Dai Hao mengangguk. Ia membuka surat itu dan membacanya dengan saksama. Penatua Xuan tidak menulis terlalu banyak. Pertama, ia menyatakan dukungan Akademi Shrek terhadap Kekaisaran Bintang Luo. Setelah itu, ia menjelaskan bahwa Huo Yuhao dan yang lainnya berasal dari Sekte Tang, dan mereka semua adalah talenta yang berasal dari Akademi Shrek. Ia berharap mereka dapat membantu Kekaisaran Bintang Luo melawan Kekaisaran Matahari Bulan di garis depan. Di antara mereka semua, ia secara khusus menyebutkan betapa hebatnya Huo Yuhao dalam hal keterampilan pengawasan. Ia juga dengan jujur memberitahu Adipati Macan Putih bahwa Huo Yuhao adalah satu-satunya yang berhasil menyelesaikan rencana prajurit tertinggi di Akademi Shrek. Dai Yueheng pasti sudah memberitahu Dai Hao tentang hal ini. Tidak ada yang perlu disembunyikannya. Setelah membaca surat ini, Dai Hao mau tidak mau mengalihkan perhatiannya kembali kepada Huo Yuhao. Meskipun pujian Su Jiu terdengar agak tak masuk akal, hampir tidak mungkin Penatua Xuan akan melebih-lebihkan kata-katanya. Dari kata-katanya, rekomendasi Penatua Xuan untuk Huo Yuhao bahkan lebih baik daripada Su Jiu. Duke Macan Putih tak punya pilihan selain memperhatikannya sekarang. Kalian semua datang tepat waktu. Jangan tunda lagi. Ngomong-ngomong soal pengintaian,
Duke Macan Putih tertawa getir sambil menggelengkan kepala. Alasan mengapa kita ditipu oleh Kekaisaran Matahari Bulan adalah karena upaya pengintaian kita telah sepenuhnya diblokir. Kita sama sekali tidak menyadari situasi di pegunungan Mingdo. Peralatan jiwa pengintaian udara Kekaisaran Matahari Bulan telah sepenuhnya memblokir semua pengawasan kita. Mereka bahkan telah memutus koneksi kita dengan pasukan sahabat kita di garis depan. Setelah mendengar kata-kata Adipati Macan Putih, Huo Yuhao juga terkejut. Ia bisa membayangkan mereka tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna. Tetapi ia tidak menyangka mereka akan kehilangan kontak dengan pasukan sahabat mereka sendiri. Ini agak sulit dipercaya. Sepertinya ia telah meremehkan kekuatan Kekaisaran Matahari Bulan dalam hal alat jiwa pengintaian udara. Duke Macan Putih berkata, ada beberapa unit taktis aktif dari Kekaisaran Matahari Bulan di sepanjang perbatasan, yang dibentuk oleh para insinyur jiwa tingkat tinggi. Meskipun aku tidak tahu bagaimana mereka berhasil melakukannya, aku yakin semua informasi yang dikumpulkan dari alat jiwa pengintai udara mereka langsung terkirim kepada mereka. Mereka mengandalkan alat jiwa pengintai udara ini untuk menemukan pengintai kita sebelum membunuh mereka. Kita menjadi buta karenanya. Situasinya sekarang sangat canggung. Kita tidak bisa melakukan serangan langsung. Kekaisaran Matahari Bulan telah memasang alat jiwa yang sangat kuat di pegunungan Mingdo. Alat itu terlalu merusak. Aku khawatir kita tidak akan bisa menyerang mereka sama sekali. Dalam hal pengawasan, kita juga sangat tertinggal. Sepertinya kita sedang memantau mereka. Tetapi sebenarnya kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan dalam perang ini. Menurut penilaian kami, Kekaisaran Matahari Bulan kemungkinan besar mengincar Kekaisaran Jiwa Surgawi. Sudah beberapa hari berlalu, tetapi kami belum menerima kabar akurat dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Saya hanya tahu bahwa tebakan kami benar. Karena sekarang kami tidak memiliki informasi, kami benar-benar dirugikan dalam perang ini. Setelah mendengarkan kata-kata Adipati Macan Putih, semua master jiwa dari Kekaisaran Bintang Luo dan Putri Jiu Jiu tampak muram. Sebelumnya, ketika Su Jiu Jiu menceritakan semuanya kepada Huo Yuhao, ia masih menyembunyikan beberapa informasi. Namun, Adipati Macan Putih tidak menyembunyikan apapun. Setelah selesai berbicara, Duke Macan Putih terdiam sejenak sebelum berkata, beginilah situasi saat ini. Menyesali keputusan kita untuk mengabaikan alat jiwa tidak ada artinya sekarang. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghadapi perang ini sebagaimana adanya. Penatua Suan sangat merekomendasikan kemampuan pengawasanmu. Yang ingin ku ketahui adalah seberapa hebat kemampuanmu dalam hal ini. Dia sangat terus terang, seperti layaknya seorang pemimpin militer. Setelah merenung sejenak, ia berkata, kita tidak bisa menjamin seberapa baik kemampuan kita. Kita masih perlu memahami situasi di pihak Kekaisaran Matahari Bulan. Aku perlu memantau keadaan terlebih dahulu sebelum memutuskan apapun. Meskipun Kekaisaran Matahari Bulan mengendalikan langit, kendali mereka tidak mutlak. Alat jiwa pengintai mereka yang berada di ketinggian hanya dapat menjangkau hingga 5.000 meter. Biduk Douluo mengerutkan kening dan berkata, temanku. 5.000 meter sudah merupakan ketinggian tertinggi yang bisa dicapai manusia. Bahkan untuk Douluo tertinggi, mereka tidak akan yakin bisa terbang di ketinggian 5.000 meter untuk waktu yang lama. Itu bahkan lebih mustahil bagi kita. Biduk Douluo tidak terlalu senang dengan cara Huo Yuhao menjelaskan sesuatu. Ia merasa kata-katanya terlalu sombong. Huo Yuhao mengangguk dengan sangat serius dan berkata, kau benar. Umumnya, title Douluo hanya bisa terbang hingga 5.000 meter. Selain itu,
Mereka hanya bisa bertahan di ketinggian ini untuk waktu yang singkat, karena akan terlalu membebani tubuh mereka. Namun, 5.000 meter juga merupakan batas kemampuan alat jiwa kekaisaran matahari bulan. Pada ketinggian itu, hanya ada 1 atau 2 alat jiwa yang bisa mereka gunakan. Namun, alat jiwa ini tidak bisa melihat segalanya. Jika Titled Douluo bisa mengirimku ke ketinggian 5.000 meter, aku akan bisa meluncur menuju pegunungan Mingdou. Biduk Douluo tergerak dan bertanya, "Maksudmu, kau bisa menghindari alat jiwa pengintai sejauh 5.000 meter di udara?" Huo Yuhao terkesan. Pantas saja dia pemimpin Legiun Master Jiwa nomor 1 di Kekaisaran Bintang Luo. Dia langsung menangkap inti dari apa yang kukatakan. Dia mengangguk dan menjawab, "Ya, aku yakin. Lebih tepatnya, aku yakin di atas ketinggian 2.000 meter. Lebih tinggi dari 3.000 meter. Aku bahkan lebih yakin lagi. Antara 2 dan 5.000 meter, aku mencoba meluncur. Meskipun aku tak mampu terbang 5.000 meter di udara, aku masih mampu melindungi diriku sendiri. Suhu udara turun dengan cepat semakin jauh dari permukaan tanah. Selain itu, suhu turun sangat cepat setelah ketinggian 1.000 meter. Pada ketinggian 5.000 meter, suhu udara akan mencapai minus 150 derajat Celcius. Bahkan Tigreal Douro pun tak akan mampu bertahan pada suhu sedingin itu. Jika Tigreal Douro tak bisa mengendalikan diri saat turun, mereka terancam jatuh dan mati. Namun, Huo Yuhao tidak terpengaruh oleh suhu serendah itu. Udara tipislah yang paling mematikan. Pada ketinggian itu, manusia tidak bisa bernapas, sehingga ia tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Biduk Douluo menunjukkan ekspresi serius. Adipati Harimau Putih memandang Huo Yuhao dan bertanya, "Bukankah itu berbahaya? Di ketinggian itu, bahkan Adipati Harimau Putih belum pernah terbang setinggi itu sebelumnya. Terlalu berbahaya. Jika ia menghadapi arus angin dan tertiup ke ketinggian yang lebih tinggi, ia akan menghadapi suhu yang sangat rendah, dan mungkin akan jatuh hingga tewas jika kekuatan jiwanya terkuras habis." Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Suhu rendah bukan masalah bagiku. Jiwa bela diriku bertipe S, jadi aku lebih kuat dalam menahan dingin. Aku juga punya cara untuk menghadapi udara tipis. Asalkan tidak terlalu lama, aku akan baik-baik saja." Duke Macan Putih mendesak, "Namun, bahkan jika kau berhasil menyelinap ke bagian belakang wilayah musuh, bagaimana kau bisa kembali?" Ia tidak menyebutkan bagian dalam wilayah musuh, karena pasti ada banyak alat jiwa pengintai di pegunungan Mingdou. Sehebat apapun kemampuan penyembunyian Huo Yuhao, ia pasti akan ketahuan jika ia turun langsung ke pegunungan Mingdou. Itu sama saja dengan mencari kematiannya sendiri. Itulah sebabnya ia hanya bisa terbang langsung melintasinya. Huo Yuhao berkata, "Aku percaya pada kemampuan bertahan hidupku sendiri. Kembali seharusnya lebih mudah." Ia tidak bisa bersembunyi dari detektor termal jika hanya menggunakan imitasi. Namun, situasinya berbeda jika ia menggunakan domain interferensi spiritualnya. Selain itu, ia juga bisa mengendalikan suhu tubuhnya menggunakan es tertinggi. Hanya beberapa alat jiwa yang mengandalkan gelombang suara yang mungkin bisa mengetahui lokasinya. Tetapi itu pun tidak akan spesifik. Itu juga berarti Huo Yuhao harus menghadapi serangan-serangan yang akan dilancarkan musuh-musuhnya setelah ia ketahuan jika ia menyelinap di pegunungan Mingdou dan mencoba kembali. Namun, serangan-serangan ini tidak dapat diarahkan dengan tepat, melainkan hanya serangan tipe domain. Dalam keadaan seperti itu, semuanya bergantung pada seberapa baik ia bisa menghindar. Dan seberapa cepat ia bisa melarikan diri. Memang ada sedikit bahaya, namun, bagi yang lain,
hanya dialah yang mampu bertahan dalam situasi seperti itu. Tunggu sebentar, kau lupa masalah penting, sebuah suara renyah terdengar. Ketika Huo Yuhao menoleh, ia menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Tang Wutong. Tang Wutong sedikit mengernyitkan dahinya dan menatap Huo Yuhao dengan serius. Ia berkata, kau memang bisa mencapai ketinggian 5.000 meter dengan bantuan seorang titled Dou Luo. Namun, pernahkah kau mempertimbangkan ketinggian pegunungan Mingdo? Meskipun aku tidak tahu statistik detailnya, aku bisa memperkirakan bahwa puncak tertinggi pegunungan Mingdo setidaknya 2.000 meter. Jika alat jiwa dipasang di atas puncak-puncak gunung ini, kau tidak akan bisa bersembunyi kecuali kau mampu mempertahankan ketinggian 5.000 meter. Adipati Macan Putih, Putri Jiu-Jiu, dan para master jiwa Kekaisaran Bintang Luo lainnya pun sependapat. Mengingat Kekaisaran Matahari Bulan begitu fokus memblokir informasi dari Kekaisaran Bintang Luo. Mereka pasti sudah menempatkan alat jiwa apapun di puncak gunung. Terlebih lagi, area yang dicakup oleh alat jiwa pengintai ini pasti lebih luas daripada kebanyakan alat jiwa pengintai biasa. Huo Yuhao hanya tersenyum dan menjawab, tentu saja aku sudah mempertimbangkan masalah ini. Pertama, kebanyakan alat jiwa pengintai udara hanya bisa mencapai ketinggian 1.000 meter. Selain itu, kebanyakan dari mereka akan diarahkan ke tanah. Bahkan jika ada alat berbasis darat yang diarahkan ke langit, alat-alat itu tidak akan mampu menjangkau ketinggian lebih dari 1.000 meter karena arus angin dan berbagai jenis elemen volatil. Peralatan jiwa pengintai udara yang dipasang di puncak-puncak gunung ini pasti juga akan terpengaruh oleh kondisi ini. Alasannya sama dengan peralatan jiwa biasa yang tidak dapat berhasil dipasang 2.000 meter di udara. Peralatan jiwa pengintai yang mereka pasang di puncak-puncak gunung ini pastilah yang berbasis di darat dan menghadap ke langit. Kekaisaran Matahari Bulan memiliki alat jiwa pengintai ketinggian tinggi. Alat jiwa semacam itu dapat melakukan pengintaian di ketinggian 3.000 meter. Namun, alat-alat itu hanya dapat menghadap ke tanah. Di saat yang sama, alat jiwa pengintai semacam itu masih belum lengkap dan kurang presisi. Mustahil mereka dapat mendeteksi diriku yang tersembunyi. Satu-satunya ancaman bagiku adalah alat jiwa pengintai berbasis darat yang menghadap ke langit. Jadi, mari kita lihat situasi alat jiwa pengintai ini. Saat ini, kita tahu bahwa alat jiwa pengintai berbasis darat milik Kekaisaran Matahari Bulan adalah yang paling efektif. Alat-alat ini mampu memindai hingga ketinggian 1.500 meter dan mendeteksi apa yang ada di udara. Detektor termal, aliran udara, dan osilasi hanya dapat menjangkau hingga 500 meter. Setelah 500 meter, efektivitasnya akan menurun drastis. Detektor tidak akan mampu menjangkau lebih dari 1.000 meter. Angka-angka ini telah dihitung dengan cermat. Artinya, saya tidak akan ketahuan jika berada setidaknya 3.000 meter di atas pegunungan Mingdo. Ini bahkan dengan syarat saya berada tepat di atas puncak gunung tertinggi pegunungan Mingdo. Padahal sebenarnya saya akan sengaja mencari puncak gunung yang lebih rendah untuk melakukan pengawasan. Setelah Huo Yuhao menyebutkan serangkaian angka ini, semua master jiwa dari Kekaisaran Bintang Luo merasa malu. Pengetahuan gabungan mereka tentang alat jiwa pengintai Kekaisaran Matahari dan Bulan tidak dapat dibandingkan dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao melanjutkan, itulah sebabnya aku akan baik-baik saja selama aku tidak meluncur di bawah ketinggian 3.000 meter setelah aku terlempar 5.000 meter ke udara. Setelah itu, aku bisa mulai melakukan pengawasanku. Ia menyipitkan mata saat berbicara sampai di sini, dan lapisan cahaya keemasan redup bersinar dari matanya.
Setelah itu, ia melepaskan jaring spiritual yang menyelimuti seluruh tenda. Semua master jiwa dari Kekaisaran Bintang Luo terkejut. Namun, mereka segera menyadari bahwa ini adalah kekuatan spiritual Huo Yu Hao. Mereka ingin melawannya secara tidak sadar. Tetapi mereka melepaskannya setelah melihat sinyal dari Duke Macan Putih. Kekuatan spiritual Huo Yu Hao segera terhubung dengan semua orang di dalam tenda. Setelah itu, niat spiritualnya terungkap dan dengan cepat menyebar ke seluruh tenda. Semua hasil pengawasannya dibagikan kepada semua orang yang hadir melalui spiritual saringnya. Seketika, gambaran stereoskopik terperinci dari segala sesuatu dalam radius 5 km dari Huo Yu Hao memenuhi pikiran semua orang. Adipati Macan Putih tercengang. Putri Jiu Jiu dan Douro Biduk juga terkejut. Semua master jiwa dari Kekaisaran Bintang Luo langsung terpaku di tanah karena takjub. Begitu pula Tang Wutong, kekuatan spiritualnya luar biasa. Dia hanya duduk di sana, tapi dia benar-benar bisa menggunakan metode seperti itu untuk membagikan semua yang ada di kepalanya. Dia jauh lebih ajaib daripada alat jiwa pengintai milik Kekaisaran Matahari Bulan. Semua orang terkagum. Huo Yu Hao berkata, dalam hal deteksi searah, saya yakin bisa mencapai jarak 5 km. Karena itulah saya bisa melihat apa yang terjadi di pegunungan Mingdou dari ketinggian 3000 meter, dan saya yakin akurasinya akan tinggi. Namun, saya tidak akan bisa mendapatkan banyak informasi jika hanya mengamatinya sekali. Ini karena saya perlu memastikan bahwa saya selalu dalam kondisi terbaik, baik dari segi jiwa maupun kekuatan spiritual. Saya selalu membatasi diri untuk mengamati hanya 15 menit setiap kali. Saya mampu bertahan di ketinggian 3000 meter selama kurang lebih 15 menit. Setelah pengawasanku, aku juga bisa berusaha sebaik mungkin untuk kembali tanpa menarik perhatian alat jiwa musuh. Jika berhasil, aku akan kembali beberapa kali lagi, dan aku akan bisa mengingat semuanya. Tatapan mata Duke Macan Putih kembali normal. Tiba-tiba ia merasa bahwa spiritual detection saring milik Huo Yu Hao terasa sangat familiar. Apakah orang ini ada hubungannya dengan orang yang menyelamatkanku sebelumnya? Dai Hao tidak menyangka Huo Yu Hao adalah orang itu. Alasannya, orang itu adalah salah satu orang terkuat di benua saat ini. Saat orang itu menyelamatkannya untuk kedua kalinya, kekuatan yang ditunjukkannya sungguh luar biasa. Biduk Douluo sedikit gelisah saat ia berdiri. Ia memukulkan tangan kanannya ke telapak tangan kirinya. Bagus. Anak muda, maafkan aku karena meragukanmu tadi. Kedatanganmu membawa harapan bagi kami. Jika kau bisa mempelajari formasi musuh, situasi kita akan jauh lebih baik, setidaknya kita bisa mengetahui kelemahan mereka. Aku mengerti kau ingin meluncur dari ketinggian 5000 meter karena ingin menghemat kekuatan jiwamu, benar kan? Huo Yu Hao mengangguk. Bahkan dengan kultivasinya saat ini, ia tak akan mampu bertahan lebih dari 1 jam di ketinggian 3000 meter. Dalam 1 jam ini, ia hanya akan menggunakan 1/4 waktunya untuk melakukan pengintaian. Ia juga harus memastikan bahwa ia siap melawan musuh kapan saja. Dia tidak mengungkapkan apapun. Jika dia terdeteksi oleh seorang master jiwa yang kuat, insinyur jiwa, atau alat jiwa yang dirancang khusus untuk mendeteksi kekuatan jiwa atau menghadapi kelainan apapun, dia pasti akan menghadapi bahaya. Dia tidak mengungkapkan hal ini karena dia tidak ingin rekan-rekannya terlalu khawatir. Terlalu berbahaya sendirian. Biarkan aku mengikutimu, kata Ye Gui segera. Huo Yu Hao sedikit tertegun saat menatapnya. Dalam hatinya, ia berharap Tang Wutonglah yang mengatakan ini. Tatapan Ye Gui bertemu dengan tatapannya,
dan wajahnya sedikit memerah. Dengan bantuan seseorang, setidaknya kau akan lebih mudah lolos. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini bukan perkelahian. Dengan tambahan satu orang, aku harus menjaga rekanku saat aku bersembunyi. Lebih baik aku kabur sendiri. Aku akan pergi sendiri. Jauh lebih efektif. Ye Gui tampak sedikit kecewa, tetapi ia tidak bertahan. Ia hanya mengangguk sebelum kembali duduk. Putri Jiu Jiu sedikit gelisah. Yu Hao, jika kau berhasil, kau akan memberikan kontribusi terbesar bagi seluruh kekaisaran bintang Luo. Katakan apapun yang kau inginkan. Selama aku bisa melakukannya, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Semua orang dari Sekte Tang menunjukkan senyum tipis di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Huo Yuhao akan menuntut apapun, mengingat dia adalah pendiri Pagoda Roh dan anggota Paviliun Dewa Laut. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Huo Yuhao mengangguk pelan dan berkata, jika memungkinkan, aku harap setelah misi pengintaian ini, aku bisa mendapatkan pahala seperti prajurit Kekaisaran Bintang Luo dan meraih pangkat militer, serta mendapat gelar kebangsawanan. Apa? Semua orang dari Sekte Tang terkejut ketika dia mengatakan ini. Hanya Tang Wutong yang tidak terlalu terkejut. Lagi pula, dia tidak begitu mengenal Huo Yuhao. Bagaimana mungkin? Termasuk Su Jiu, banyak dari mereka yang hadir berpikir seperti ini. Dia adalah anggota Paviliun Dewa Laut, statusnya tak tertandingi. Dia memiliki pengaruh besar di dunia para master jiwa. Jika dia mendapatkan gelar ksatria dan mendapatkan pahala sebagai prajurit, bukankah dia akan terikat dengan Kekaisaran Bintang Luo? Kekaisaran Bintang Luo pasti akan memanfaatkannya. Mengapa Huo Yuhao melakukan hal seperti ini? Su Jiu tampak sangat terkejut, tetapi ia juga sangat cerdas. Ia langsung mengangguk tanpa ragu dan berkata, tidak masalah. Dengan kemampuan dan kultivasimu, aku bisa menjanjikanmu posisi Viskon sekarang juga atas nama kakakku. Posisimu juga akan diwariskan kepada keturunanmu di masa depan. Viskon adalah posisi kedua yang paling tidak bergengsi di kalangan bangsawan, tetapi tetap dianggap sangat bergengsi. Terutama karena keturunannya dapat mewarisi posisinya. Hidup mereka akan bebas dari kekhawatiran. Terlebih lagi, ini karena Su Jiu adalah seorang putri. Jika Kaisar Kekaisaran Bintang Luo ada di sini, dia mungkin akan menjanjikan lebih banyak lagi. Dengan mempererat hubungan mereka dengan Huo Yuhao, Kekaisaran sedang membangun hubungannya dengan Pagoda Roh. Pada saat yang sama, Kekaisaran juga membangun hubungannya dengan Akademi Shrek. Ini sangat menguntungkan bagi Kekaisaran. Ekspresi Susansi sangat serius, dan dia berkata, Yuhao, kamu harus mempertimbangkan ini dengan saksama. Kamu tidak hanya mewakili dirimu sendiri saat ini.